Para sahabat, sebangsa dan setanah air, marilah kita sudahi riuh rendahnya event FIFA usia 20. Tidak akan produktif bila kita hanya terpaku di situ. Indonesia harus maju terus menatap ke depan. Sekalipun demikian, kita tetap memberi catatan demi sikap persahabatan yang ditunjukkan FIFA dengan memberi kesempatan sebagai penyelenggara usia 17. Jangan lagi kita bersembunyi di balik undang-undang dengan justru mempermainkan undang-undang tersebut dengan menutup mata terhadap presiden yang beberapa kali terjadi. Usia 20 sudah lama diketahui orang banyak. Kalau memang ada kekhawatiran masalah undang-undang dan kalau memang berniat kuat mendukung pemerintah, maka undang-undang tersebut harus ditinjau. Kalau undang-undang dasar itu sendiri sudah baku dan kaku, dan memang seharusnya seperti itu, tidak perlu diotak-atik. Karena pelaksanaan undang-undang dasar masih tetap memerlukan peraturan yang bersifat eksekutor. Mungkin yang perlu ditinjau adalah keseluruhan peraturan menteri yang terkait dengan itu. Sekalipun sebenarnya, tanpa meninjau peraturan menteri tersebut, secara logika tidak terlalu berpengaruh, dikarenakan sudah beberapa kali diabaikan. Momentum meledakkan peristiwa itulah yang sangat mengguncang. Para sahabat sebangsa dan setanah air, drama di DPR antara Profesor Mahfud dengan para anggota dewan yang merasa dirinya terhormat itu memperlihatkan betapa tidak dihargainya perasaan rakyat. Banyak yang nyeleneh tampak di sana, menuduh Profesor Mahfud bermain politik. Lah, jabatan Mahfud saja sudah meliputi bidang politik. Di samping itu memang dia menyandang jabatan politik. Ada yang mulutnya sampai berbusa hendak berdebat hukum, mempidanakan dan banyak lainnya. Kalau benar ada yang belum lapor LHKPN, lapor dulu aja deh, baru mulut mangap. Dan gak apa juga, bila memang berintegritas, mundur sebagai anggota dewan, itu lebih terhormat dan sekaligus memberi contoh. Di mata rakyat yang dipertontonkan hanya drama tak bermutu, seolah membela hukum, kenyataannya menginjak-injak hukum. Tampak masing-masing memperlihatkan, saling menyandera kartu truf, saling ancam buka-bukaan borok masing-masing. Sungguh menjijikkan. Yang tidak kalah bikin gemas adalah jawaban yang asal-asalan dengan enteng mengatakan Mahfud salah lobi, seharusnya melobi ketum partai. Karena yang bersangkutan takut ditelepon ibu nanti. Memang cukup gila adegan yang kita tonton. Di satu sisi menekan-nekan pejabat untuk menjawab langsung, begitu arogan. Di sisi lain tidak berani mengambil keputusan karena tergantung arahan ketum parpol. Anggota dewan yang merasa dirinya terhormat itu tidak sadar. Anda itu wakil rakyat di DPR. Bila Anda sudah duduk di situ, artinya Anda sudah siap menjalankan tugas negara. Anda bisa berdiskusi di partai Anda tentang segala sesuatu mengenai kenegaraan yang akan dirapatkan. Tetapi, bila Anda sudah duduk di ruang rapat itu, percayalah, setan juga tidak berhak menghadirkan ketum Anda masuk ke situ tanpa izin pimpinan sidang. Kita tidak tahu berapa banyak Korea-Korea seperti ini di DPR. Tetapi, melihat riuhnya tepuk tangan yang menyambut, kita bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Itulah kualitas DPR kita. Dan jangan berharap lebih. Para sahabat yang saya hormati,
Profesor Mahfud memang pantas tidak saja sebagai guru besar, tetapi juga sebagai guru TK. Beliau memberi pencerahan kepada saya bagaimana mentreatment jenjang otak orang yang akan diajarinya. Teruslah berkarya, bergandengan tangan dengan Ibu Sri Mulyani. Ayunkan sabit maduramu. Bersihkan semua ilalang di negeri ini yang mencoba melawan hukum. Berkolaborasi datalah dengan Ibu Sri Mulyani dan intelijen. Bongkar semua selagi ada waktu. Tidak perlu gamang ditelepon ketum partai. Anda terlalu senior dianggap remeh. Bos Anda presiden, bukan ketum partai. Selesaikan tahun terakhir ini dengan gemilang. Kembalilah mengajar anak muda negeri ini dan sesekali bergabung dengan Pak Jokowi minum kopi. Entah sampai kapan rakyat ini dipermainkan. Drama demi drama di negeri kita ini kerap kita tonton, dan kita adalah bagian sebagai penyebab itu semua. Kita terlalu mudah terpesona. Kita terlalu mudah diiming-iming duit 50-100 ribu. Hidup ini tidak cukup hanya diberi uang 1-2 hari, dan selanjutnya sengsara selama 5 tahun. Kita menoleh ke kanan, curiga. Kita menoleh ke kiri sambil menaikkan alis. Hati kita tidak akan pernah tentram. Sekali lagi, harus saya katakan, kita turut bertanggung jawab pada terjadinya itu semua. Kita semua sangat ingin semua harta koruptor dan para pencuci uang dihabisi, ditarik untuk negara. Begitu besar harta itu dirampok dari rakyat. Kita semua sudah melihat jawaban-jawaban politisnya yang memperlihatkan keengganan. Mulailah mengambil sikap hati dengan berpikir untuk kemajuan negara Indonesia di kemudian hari. Saya ingin mengajak saudara semua berjuang untuk generasi muda. Sebagaimana saya, selama saya masih diberi umur sama Tuhan. Negara ini terlalu besar untuk dikelola secara sembarangan. Bulatkan tekad untuk mencari pemimpin yang mengenal keanekaragaman bangsa ini. Kita tidak boleh lagi terjebak pada romantisme masa lalu, romantisme sara dan sektarian. Jangan tergiur politik uang dari partai-partai dan perorangan. Pilihlah calon yang Anda kenali memiliki integritas atau bertanggung jawab. Bila Anda salah memilih, maka yang terjadi adalah kerusakan dan dagelan politik. Sangat mungkin juga terjadi ketika Anda bertanya, jawabannya, tunggu, saya dipanggil ibu, disuruh minum susu dulu. Para sahabat yang saya hormati, mengenai koalisi besar pernah saya ungkapkan 3 minggu yang lalu di video yang ke-52 yang linknya dapat Anda temukan di kolom deskripsi. Pada saat itu saya masih berharap banyak pada PDIP. Mungkin harapan seperti ini banyak ditemukan di elemen masyarakat yang kental kadar nasionalismenya. Bila dahulu pilihan hanya ada pada 3 partai, tidak sulit memilih partai pada saat itu. Semua kalangan nasionalis berlabuh di PDI. Setelah reformasi, pilihan mulai banyak. Sekalipun demikian, seleksi alam berlangsung. Nasdem dan Demokrat mulai dijauhi kalangan nasionalis, dikarenakan problem mereka sendiri-sendiri. Yang sisa tinggal koalisi KIB dan KIR. Sebagaimana di video ke-52 saya, yang saya sebut di atas, memang PDIP adalah partai yang paling berbahagia, dikarenakan di samping PDIP memiliki golden ticket, ternyata ada kader PDIP yang disukai oleh banyak partai. Dalam kediamannya, Jokowi sudah melakukan tugasnya sebagai kader partai.
untuk memberi jalan tol bagi PDIP dengan men-trigger pembentukan KIB dan KIR. Calon-calon yang dimunculkan juga diperhitungkannya yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi calon PDIP. Harus jujur diakui, sekalipun calon yang muncul di masyarakat yang seorang kader PDIP memiliki elektabilitas tertinggi, tetaplah tidak memiliki wibawa yang cukup sebagai seorang presiden. Tetapi itu bukan hal yang vital. Jokowi juga demikian di awalnya. Minimal sudah ada keberterimaan di masyarakat. Karena kelemahan itulah, calon PDIP saya analogikan sebagai Yudhistira yang tetap membutuhkan seorang Bima untuk melindunginya. Para sahabat sebangsa dan setanah air, setiap orang yang memiliki tingkat kebeningan berpikir semakin tinggi sudah pasti tidak akan sembarangan mengambil tindakan. Output yang diambilnya juga sudah pasti demi orang banyak. Dalam hal ini demi rakyat Indonesia. Ada orang yang mengambil sikap kontemplasi atau bertapa atau nyepi diri hanya memerlukan beberapa hari. Ada yang hanya melalui puasa Senin dan Kamis, dan Tuhan segera memberi jawaban. Mungkin karena Tuhan tahu bahwa tindakan atau sikap orang tersebut ditunggu rakyat. Ada juga yang mengatakan dia sudah siap turun gunung, tetapi anehnya orang tidak pernah melihatnya naik gunung. Dan dampaknya juga hanya bagi orang di sekitarnya. Ada juga yang masih terus menunggu petunjuk berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai orang lupa. Dan ada juga pertapa yang sampai mati menunggu jawaban dari Tuhan. Apakah benar Tuhan tidak memberi jawaban? Tidak. Tuhan akan menjawab setiap doa yang baik dengan cara Tuhan. Kita yang terlalu memaksakan keinginan kita agar dikabulkan Tuhan. Bila kita memaksakan keinginan kita tetap seperti itu, sebenarnya tidak perlu berdoa. Para sahabat sebangsa dan setanah air, di awalnya saya berharap PDIP sebagai leader di koalisi besar. Tetapi peristiwa demi peristiwa terakhir ini membuat saya sebagai pecinta PDIP menjadi malu. Koalisi besar merupakan bangunan yang kokoh dan pintunya terbuka. Karena daun pintunya sengaja belum dipasang sang mandor. Saya mendapat bisikan bahwa saya ditunggu untuk membawa selembar daun pintu. Dan saya dipersilakan memasangnya. Saya sadar pada kebesaran hati sang mandor yang tetap memberi saya kesempatan. Dengan kerendahan hati, saya membawa selembar daun pintu menuju bangunan yang bernama koalisi besar itu, yang sampai saat ini masih dibangun, baru sampai bingkai pintu. Inilah akhir kontemplasi saya. Dengan masih diberi kesempatan memasang pintu yang saya bawa. Kesempatan yang harus saya ambil sebelum sang mandor memasang pintu sendiri. Dan bila saya berkunjung nanti, saya hanya bisa sebagai tamu dan harus mengetuk pintu. Akhirnya pintu yang saya bawa, saya pasang. Dan sang mandor berjaga di depan pintu dan selalu siap untuk membuka bagi siapapun yang berkenan ikut. Dia tidak akan tertarik kejadian apa di dalam. Bagi sang mandor, orang-orang di dalam bangunan itu adalah orang-orang baik dan sudah pasti
akan menghasilkan keputusan yang baik bagi rakyat Indonesia yang dicintainya. Dia hanya tetap sebatas mandor yang melayani Indonesia. Salam, majulah Indonesia.